Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan bab 208, bab tentang orang-orang yang membuang-buang harta ini sebenarnya sudah selesai. Maka sekarang kita masuk dalam bab 209, memperbaiki rumah atau islahul manazil. Silakan. Bab 209, memperbaiki rumah. Riwayat 446, Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Ajlan mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, Kana Umar radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-mimbar. Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, Ya ayuhan nas, aslihu 'alaikum mathawikum. Wa akhifu hadhil jinan qabla an tukhifakum. Wahai manusia, perbaikilah tempat tinggal kalian dan ancamlah ular-ular yang bersembunyi di rumah sebelum mereka menakut-nakuti kalian. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahun. Karena tidak akan tampak jelas kepada kalian siapa yang muslim dari kalangan mereka. Dan kita demi Allah, kami belum pernah berdamai dengan mereka sejak kita memusuhi mereka. Ya. Penjelasan kata dulu. Penjelasan kata, mathawikum, bentuk jamak dari mathwa atau tempat tinggal. Al-jinnan, bentuk jamak dari jannun. Ular-ular kecil atau ular-ular yang sering ada di perumahan. Dibaca kandungan hadis. Kandungan hadis 1. Hadis ini menganjurkan agar memperbaiki dan membangun rumah sehingga menentramkan dan menenangkan jiwa orang yang tinggal di dalamnya. 2. Anjuran agar membunuh ular-ular yang muncul di rumah-rumah karena mereka adalah musuh orang-orang Islam. Kata Al-Imam Al-Bukhari, babu islahil manazil. Bab bagaimana seseorang memperbaiki rumahnya. Dan memperbaiki di sini bukan berarti memperbaiki fisiknya saja. Meskipun tidak mengapa apabila seseorang punya perhatian dalam merenovasi atau memperbaiki yang rusak dari rumahnya. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya lebih ke arah bagaimana memperbaiki rumah dari sisi orang-orang yang ada di dalamnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari di sini, beliau membawakan satu riwayat dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia berkata bahwa Umar bin Khattab dahulu pernah berkata di atas mimbar. Kata beliau, wahai manusia, perbaikilah tempat kalian atau perbaikilah tempat tinggal kalian. Bagaimana cara memperbaiki tempat tinggal? Boleh dicatat dekat situ. Cara memperbaiki tempat tinggal, pertama, memperkuat pondasinya. Artinya jangan sampai juga bangun rumah asal-asalan. Kita beli tanah misalnya di tempat banjir. Tempat banjir, sudah tahu dulu bekas rawa, dibangun cuma pakai pondasi-pondasi biasa. Ini saya ingatkan juga terutama yang jadi developer. Kalau kita jadi developer, kita tahu riwayat tanah itu adalah riwayat banjir, maka jangan sama sekali menyembunyikan riwayatnya. Karena Anda bertanggung jawab untuk hal yang sifatnya bukan dipakai 5 bulan, 6 bulan. Harapannya orang bikin rumah itu 20 tahun, 50 tahun kalau perlu. Jadi jangan sampai kemudian diam-diam beritahu ini dulu tempatnya banjir. Dan supaya kuat rumahnya nggak bisa kalau cuma bangun pondasi pakai kayu ulin 4 meter, nggak bisa.
Dari data sondir kami di sini misalnya 15 meter. Ya bangunkan seperti itu meskipun nanti agak mahal. Daripada dibangunkan hanya dengan biaya supaya murah, belakangan rumahnya orang retak-retak. Baru ditinggali 4 tahun, 5 tahun udah kayak rumah miring. Ya, maka perbaiki pondasinya. Yang kedua, perbaiki atapnya. Karena rumah kalau sering bocor, itu juga mungkin tidak nyaman bagi penghuninya. Termasuk juga memperbaiki plafonnya. Lebih bagus kalau ada plafon. Jadi kalau lagi hujan, tidak berisik. Ya, intinya di arah fisik. Oh ya, perbaiki juga kamar mandinya. Bagaimana caranya agar rumah itu nyaman begitu ya. Cara yang lain adalah memperbaiki manusianya dengan merutinkan sholat, membaca Al-Quran, pendidikan anak. Termasuk juga apabila ada orang-orang yang masuk lalu berpotensi untuk merusak. Seperti kita punya anggota keluarga sering bolak-balik masuk ke dalam rumah. Tapi kita lihat meskipun dia keluarga, dia punya potensi merusak. Misalnya saudara kandung kita sendiri, atau tante kita, atau sepupu-sepupu kita. Kalau datang suka ngajak anak kita misalnya ya, bikin konten TikTok. Suka ngajak anak kita nonton YouTube. Yang kita nggak bisa kontrol. Suka mengajak istri kita lihat serial drama Korea. Nah, ini ada serial baru nih, bla bla bla. Kita sering dengar. Kita khawatir istri kita nanti terpengaruh. Maka orang-orang seperti ini perlu dibatasi. Entah dibatasi frekuensinya dia bolak-balik masuk. Entah dibatasi dengan cara diberikan tata aturan. Maaf ya, di rumah ini anak-anak nggak ada yang main-main Roblox, nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang mau main sini, mohon maaf di rumah ini tidak bisa bermain seperti itu. Ya. Kita ngomong sama keponakan-keponakan kita. Apalagi yang ada potensi LGBT. Misalnya kita punya keluarga entah sepupu berapa kali. Penampakannya kayak misalnya ini perempuan tapi kok rambutnya tomboy, suka pakai celana jeans, pakai baju kayak laki-laki. Ya. Atau sebaliknya, ini laki-laki tapi berdandan kayak perempuan. Maka yang seperti ini harus dijauhkan dari anak-anak. Mau nggak mau. Jangan bilang gini, oh, kasihan si sepupu. Iya, dia sepupu, tapi kita juga punya anak. Selamatkan siapa? Memuliakan tamu sepupu yang begitu atau menyelamatkan anak dari yang seperti itu lalu tertular. Begitu juga tetangga kalau ada yang suka bolak-balik masuk, suka bawa cerita-cerita, bawa gosip-gosip ke istri, maka tetangga seperti ini harus dibatasi atau tidak dikasih masuk sama sekali. Nah, bentuk yang lain dalam islahul manazil adalah menghilangkan sesuatu yang punya potensi memudaratkan rumah. Tadi di sini disebutkan contohnya yaitu ular. Bukan cuma ular tapi semua hewan-hewan yang sunnah dibunuh. Kalau ada hewan yang sunnah dibunuh masuk ke dalam rumah, ya kalau perlu ya dibunuh. Meskipun ada juga di dalam sunnah riwayat tentang membiarkannya terlebih dahulu selama 3 hari sambil diajak bicara, keluarlah, ya. Kayak gitu. Di sini kata Umar bin Khattab, ya ayuhan nas, aslihu alaikum mathawikum. Wahai manusia, perbaikilah tempat tinggal kalian. Wa akhifu hadhil jinan. Dan takutilah. Yang dimaksud di sini bukan cuma ditakuti. Maksudnya bukan kita yang takut sama si ularnya. Tapi ularnya yang harus ditakut-takuti.
Ya. Misalnya kalau kita lihat ada ular masuk dalam rumah. Pernah suatu hari mama saya telepon. Cepat sini ke rumah. Ada ular. Baru kepalanya naik-naik lagi. Kepalanya naik-naik ini. Ular apa itu? Ular kobra. Ada di bawah ini. Ada di bawah kulkas. Ya. Cepat sini. Soalnya kain tidak pandai ini. Anunya, ngusirnya. Kata mama. Saya kesegar ke rumah mama. Ya, sama Kai cuma shh, shh. Saya bilang, Kai bukan begitu Kai. Kalau hush, hush. Dia gitu terus. Hush, hush, gitu. Diarahkan keluar sini, buka dulu pintunya. Saya bilang, buka pintu kaca. Sini saya aja. Saya giniin. Dia lari, saya arahkan biar dia keluar pintu. Setelah dia mulai keluar pintu, keluar pagar, dan baru saya cari batu. Karena kan sunnah dibunuh. Segera cari batu, terus langsung tumbuk kepalanya. Jadi kita takut-takuti dia. Bukan kita yang takut sama dia. Kata Umar bin Khattab, takuti si ular itu sebelum nanti kalian yang takut sama dia. Ya. Sebelum nanti dia yang menakut-nakuti kalian. Fa innahu lan yabdu walakum muslimuha. Soalnya enggak jelas dari ular-ular itu mana ular yang bisa selamat darinya, mana yang tidak. Di antara ular-ular itu kita tidak tahu mana yang betul-betul ular, mana yang merupakan jelmaan jin. Ya, sehingga bisa tadi yang saya bilang bisa diajak bicara, kita bilang, shh, shh, pergi sana, pergi. Ya. Tapi tidak pakai bahasa ular ya. Ya. Bukan maqallin, hasyidiin, syududu, bukan begitu. Ya. Tidak pakai bahasa ular. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, coba dibaca tadi, ulang faedahnya. Hadis ini menganjurkan agar memperbaiki dan membangun rumah sehingga menenteramkan dan menenangkan jiwa orang yang tinggal di dalamnya. Kedua, anjuran agar membunuh ular-ular yang muncul di rumah-rumah karena mereka adalah musuh orang-orang Islam. Tambahkan di situ. Begitu juga hewan-hewan yang sunnah dibunuh, seperti cicak. Kalau ketemu cicak, di rumah banyak cicak, kalau bisa punya senjata yang bisa buat bunuh cicak. Apa ya, pakai apa ya? Saya juga belum tahu sih. Tahunya pokoknya kalau ketemu cicak, kejar, pukul ditimpuk pakai apakah gitu. Tapi belum ketemu dengan alat yang memang khusus buat cicak. Kalau nyamuk kan ada raket nyamuk. Kalau cicak pakai apa? Sabun, tembak sabun. Oh gitu. Oh dia kalau kena sabun nanti. Oh baru tahu saya. Yang saya pernah lihat itu kayak ada obat-obat begitu, ditaruh di sudut-sudut mana gitu. Racun cicak. Nanti dia katanya matinya itu bukan mati setengah jam, bukan. Matinya hitungan, nggak nyampe semenit. Ya, langsung bergelimpangan cicak-cicak. Karena sunnah dibunuh. Kalau mau lebih seru lagi ya pukul. Nabi SAW mengatakan memukulnya 2 kali, memukulnya 1 kali lebih utama daripada memukulnya 2 kali. Memukulnya 2 kali lebih utama daripada mematikannya dengan 3 kali pukul. Ya, tapi kan mungkin kalau dia di atas kan susah. Dan saya baru tahu nih, bisa pakai air sabun, ditembak gitu mas. Ya mas. Jadi ditembak pakai sabun gitu. Ada alat tembak ya. Isinya air sabun. Jadi cus gitu. Ya berarti pakai tembak-tembakan biasa bisa. Pistol air begitu. Ayo. Cari sendiri ya. Gimana caranya? Selanjutnya termasuk bentuk-bentuk islahul buyut atau islahul manazil adalah dengan cara memperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa aurat bocor. Apa itu maksudnya aurat bocor? Misal rumah kita gini nih. Ada ini apa namanya nih? Bukan, kalau dindingnya bolong-bolong ini. Roster. Mungkin rumah kita ada roster, tapi kita tidak pasangkan ini. Terus bisa jadi ada orang mengintip gitu. Istri kita kelihatan dari luar. Nah itu bocor. Bocor aurat. Maka diantara caranya islahul manazil adalah perhatikan hal-hal yang sekiranya bisa bocor aurat dari luar.
Salah satu yang bagus ya, saya baru lihat juga sih. Sebagian rumah pintunya dibangun hadap samping, bukan hadap depan jalan. Kalau kebanyakan rumah dibangun kan hadap jalan. Jadi kalau misalnya ada orang datang, Assalamualaikum gitu kan. Suaminya buka, Waalaikumsalam, langsung buka lebar-lebar. Istrinya di dalam langsung kalang kabut. Nah, maka supaya aman, pintunya hadap samping. Jadi orang datang dari luar, kita bukanya lewat samping dulu. Jadi lebih aman. Begitu. Ini informasi setengah berharga lah ya, setengah berharga enggak apa-apa ya. Jadi saya lagi diskusi sama teman tentang bangun rumah. Dia bilang, Ustadz, kalau membangun rumah jangan ikuti tren tahun itu. Kalau ikuti tren tahun itu, nanti kita jual misalnya 10 tahun lagi, orang sudah bisa tebak ini usia rumahnya berapa. Ada kan rumah-rumah, misalnya pagarnya yang kembang-kembang warna kuning-kuning tuh. Terus ada kayak gini-gininya. Itu orang ketahuan, ini pasti bangunnya 2005-an ke bawah. Berarti usianya kalau sekarang dijual berarti usia rumah 20 tahun. Kenapa? Karena di tren tahun itu, itulah bentuk pagarnya. Dia bilang kalau bangun rumah, maka prediksi 10 tahun ke depan desainnya kayak apa. Cara menemukannya gimana? Temukannya di Instagramnya arsitek-arsitek terkenal. Karena biasanya apa yang dia ciptakan di tahun ini, itu baru akan merembet ke Indonesia 10 tahun lagi. Terus dia kasih lihat saya, ini contoh rumah. Ada arsitek yang bangun. Kelihatan dari luar cuma kotak-kotak. Pintunya di mana? Di samping. Ini lebih syar'i lagi katanya. Kenapa? Saat kita buka pintu, istri kita dari rendah kelihatan. Datang Gojek, datang apa, itu nggak bisa ngintip-ngintip langsung ke dalam. Ya. Ini salah satu bentuk islahul manazil. Termasuk juga, sudah tadi ya, bocor aurat. Nah, kata Umar bin Khattab, wa inna wallahi, dan kita demi Allah, ma salamnahun, kita tidak pernah berteman dengan yang namanya ular. Mundu adainahun, sejak kita bermusuhan sama dia, nggak pernah baikan sama ular. Maksud dari perkataan Umar ini, nggak ada yang namanya berteman dengan ular. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak orang-orang yang dia temanan sama ular, dianggap jinak ularnya, ternyata menggigit tuannya sendiri. Kan banyak di media sosial. Ya, orang-orang India yang suka main ular, pakai trompet khasnya mereka itu. Ya, terus dimain-mainin di tangan, terus dicium-cium, ternyata dipatok bibirnya. Ya. Maka kalau di dalam Islam yang namanya ular itu bukan teman, tapi dia musuh. Makanya sunnah dibunuh. Karena sunnah dibunuh haram dimakan. Karena haram dimakan berarti haram juga menjualnya. Maka haram misalnya jual ular. Haram beli ular. Tidak boleh dijadikan makanan. Misalnya apa ya? Makanan dari ular apa ya? Sate ular? Ya. Apalah makanannya? Atau yang dulu ada obat empedu kobra. Itu semua haram hukumnya. Ada doanya Nabi SAW. Nanti antum cari sendiri lengkapnya ya. Ada 1, 2, 3 penggalan. Lalu 2 penggalan jadi 5. Di bagian penggalan yang kedua bunyinya gini. Wa aslih lana, atau wa aslih li dunia yallati fiha ma'ashi wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi.
Kata Nabi SAW, ya Allah perbaikilah, wa aslih li, perbaikilah untukku duniaku, allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah ya Allah untukku duniaku, yang di dalam dunia ini ada kehidupanku. Kata Syekh Abdul Razak, termasuk di antara dunia adalah urusan rumah. Makanya disuruh, maka di dalam doa ini termasuk di antaranya, ya Allah perbaikilah untukku rumahku. Yang di rumah ini saya hidup, saya cari penghidupan, saya hidup tenang-tenang. Maka teman-teman kalau misalnya belum punya rumah, maka di antara doanya mungkin itu. Yaitu banyak-banyak doa, ya Allah perbaikilah untukku urusan duniaku, termasuk di antaranya urusan rumah. Ya Allah bantulah aku menyelesaikan cicilannya karena udah telanjur KPR ribanya. Ya Allah datangkanlah pembelinya karena saya pengen langsung jual rumah ini. Biar nanti sudah lunas saya bisa beli rumah yang sudah nggak ada lagi ribanya. Ya Allah rumahnya udah jadi tapi retak-retak. Semoga aku tinggal di sini bisa selamat, atau gantikanlah ya Allah dengan rumah yang lebih bagus daripada yang ini. Begitu. Lanjut. Bab 210, babun nafaqati fil bina. Bab 210, biaya untuk pembangunan. Riwayat 447, Abdullah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Harithah bin Mudharrib. An Khabbab qal, Khabbab berkata, inna rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina. sesungguhnya seseorang diberi pahala dalam segala hal kecuali pembangunan. Nah, kata Khabbab, seseorang itu diberikan pahala bila dia membiayai kehidupannya atau kebutuhan-kebutuhannya kecuali bangunan. Boleh dicatat dulu. Kata Syekh Abdul Razak, yang dimaksud di sini adalah tidak diberi pahala bila tujuannya adalah untuk bersombong-sombong, untuk pamer, untuk berlebih-lebihan, dan membangun di luar dari kebutuhan. Maksud dari perkataan Khabbab, seseorang itu tidak diberi pahala dari bangunan, atau dia diberi pahala dengan segala sesuatu kecuali bangunan. Maksudnya adalah dia tidak diberi pahala apabila dia membangun rumah hanya untuk bermegah-megahan, bersombong-sombong, pamer, berlebih-lebihan, dan satu lagi. Dan bila dia membangunnya lebih dari kebutuhan. Misal bangun rumah 4 lantai. Ada orang terkaya di dunia kayak, kalau tidak salah itu, orang India ya. Rumahnya tuh berapa belas lantai gitu. Kala-kala hotel. Pertanyaannya dia itu 18 lantai mau ngapain aja gitu. Kita aja mungkin kalau rumah 2 lantai, kadang lantai yang di atas itu kadang kita tidak sempat untuk naik-naik ke atas. Berapa pembantu yang dia butuhkan untuk membersihkan itu semua. Bisa jadi dari Teranjang menuju tempat air minum itu mungkin 100 meter, jangan-jangan. Ya kan? Nanti kalau sudah tua, mau ngambil minum aja setengah mati itu ke belakang. Ya. Ada juga orang ngevlog, tidak tahu di Sulawesi mana gitu. Room tour rumah mama saya gitu. Lebih dari lapangan bola panjangnya ke belakang. Dari depan sampai belakang. Itu dari tempat tamu menuju ke akhir ruang tamu sepanjang itu gitu. Kalau di situ ada tablik akbar atau kajian rutin nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata di situ hanya untuk ditinggali sehari-hari, kayak apa kita nyapu tiap pagi mulai dari sini sampai sono itu. Panjangnya lebih panjang daripada lapangan bola. Mau pergi ke dapur lebih berapa ratus meter, lebih 100 meter. Nanti kalau sudah tua baru kayak pemerangkak kah? Mau ngambil air minum saja gitu.
Maka tidak boleh membangun bangunan lebih dari kebutuhan. Kecuali memang dia butuh. Misalnya dia bangun karena istrinya 4. Dibangun kayak satu komplek, rumahnya kecil-kecil tapi ada 4. Nah ini nggak masalah. Atau saya pernah lihat teman saya itu, kita masuk gerbang, di dalam gerbang itu ada kalau nggak salah 4 atau 5 rumah. Dia bilang ini memang sudah disediakan sejak zaman orang tua, jadi kami bersaudara itu nggak boleh kemana-mana. Pokoknya di rumah orang tua, ini rumahnya saudara-saudara semua. Dia bangun adalah ya untuk anak-anaknya. Adapun dibangun lebih dari kebutuhan, maka ini tidak boleh. Lanjut. Kandungan hadis. Hukum yang tersebut dalam hadis ini berlaku pada pembangunan rumah yang tidak diniatkan untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah atau melebihi kebutuhan. Sudah? Boleh ditambahin? Membangun rumah tetap bisa berpahala apabila diniatkan untuk bentuk syukur kepada Allah. Karena Allah kasih uang, ya, uangnya cukup banyak atau banyak sekali, supaya dia bisa menjaga keluarganya, maka dia bersyukur dengan cara bangun rumah. Atau dia niatkan buat bangun rumah ini, ya, untuk menjaga keluarganya, maka ini juga dapat pahala. Apalagi kalau ternyata yang dibangun bukan rumah pribadi, tapi rumah Allah, alias masjid. Bisa juga dapat pahala apabila kita bangun rumah itu buat menolong. Misal kita bangun rumah di dekat masjid, lalu kita lebihkan 1 ruangan atau 2 ruangan. Kita bilang sama DKM, ini saya siapkan buat saya tinggal. Di sebelahnya kalau mau dipakai buat imam gak apa-apa, biar imamnya gak usah kontrak-kontrak. Maka ini semua dapat pahala insya Allah. Ada ikhwan di BB itu bangun rumah, rumahnya besar. Dia bangun lagi rumah besar. Dan rumahnya buat pengajian. Diadakanlah kajian di situ, kajian muslimah. Maka ini dia akan dapat pahala. Karena dia bangun rumahnya untuk bukan cuma investasi belaka, melainkan juga untuk mencari pahala. Menyediakan tempat buat pengajian muslimah. Begitu. Catatan yang kedua. Bolehkah punya rumah bagus? Jawabannya boleh. Apakah itu tidak termasuk kesombongan? Maka jawabannya ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW sendiri. Ada riwayat Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit atau sekecil apapun yang namanya kesombongan. Maka ada yang bertanya kepada beliau, qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, biasanya sih orang itu sangat senang kalau bajunya bagus, kalau sendalnya bagus, termasuk juga kalau rumahnya bagus. Apakah enggak boleh? Apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sedangkan yang namanya sombong adalah apabila seseorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maksudnya jawaban Nabi ini adalah punya baju bagus, punya sendal bagus, punya rumah bagus itu bukan kesombongan bila orangnya tidak berniat sombong. Ya. Dan tidak mengapa. Misalnya kita punya rumah di BDI, rumahnya dibagus-bagusin, ya, tanpa berniat untuk sombong, tapi supaya nyaman buat pulang. Kalau rumah juga nggak bagus, nanti suami nggak pulang-pulang, pulangnya ke rumah yang lebih bagus, yang di dalamnya istrinya lebih bagus, ya. Maka rumahnya diperbagusi. Maka ini juga anjuran buat para istri. Jangan juga terlalu banyak bertanya, suami kok nggak pulang-pulang ya? Ketika Anda sendiri tidak mampu untuk menjaga rumah yang membuat suami Anda suka pulang. Ada sebagian suami itu akhirnya jadi nggak suka pulang.
Mungkin dia dari kecil dulu rumahnya sama orang tuanya itu dibikin indah. Kalau kata mama saya, nenek dulu bilang, di mana ada anak cewek, di situ harus ada bunga. Rumah yang indah dan banyak bunganya, biasanya di situ ada perempuan, anak-anak cewek. Maksudnya itu pasangan gitu. Nah, zaman sekarang kan mungkin ya, sebagian orang perempuan tidak suka bunga. Malas peliharanya. Nah, jadi rumahnya itu yang masuk ya kayak gersang gitu aja, tidak ada tanaman. Ya. Sudah gitu sendalnya berhamburan. Cucian piring tidak dicuci 3 hari. Ya. Percaya ada seorang istri tidak cuci piring 1 bulan? Percaya nggak? Soalnya saya pernah lihat sendiri. Saya sendiri malah. Saya pernah ke rumah teman saya. Ya. Dianggaplah di bulan Juni. Waktu itu minum jus stroberi dan makan pisang. 1 bulan kemudian di bulan Juli saya datang dan kulit pisangnya masih di situ dan gelas stroberinya masih di situ. Ya, di ruang tamu itu. Saya bilang, ini kayaknya yang saya makan bulan lalu nih. Istrimu nggak bersihin apa? Dia sibuk. Sesibuk apa orang nggak bisa nyuci piring 1 bulan? Ini cuma gelas. Soalnya kulitnya itu saya hafal. Ya, sudah hitam-hitam keriting itu. Nah, ini dia. Gelasnya pun masih gelas yang sama. Kerak-kerak stroberinya masih di situ. Ya. Untung suaminya bela istrinya. Oh, kasihan dia sibuk. Tapi kalau saya pasti akan memanukan gitu. Ya. Maka seorang istri juga harus pintar-pintar menjaga rumah, memperbagusnya dengan keindahan-keindahan. Minimal kalaupun tidak begitu indah, minimal kerapian, kebersihan. Ya. Jangan kalau kita masuk pulang itu menapak lantai itu yang ditapak tuh pasir-pasir. Naik tangga, tangganya semua berdebu gitu. Ya, lawak-lawak, tahu lawak-lawak? Lawak-lawak tahu lah. Antum orang mana sih lawak-lawak enggak tahu? Lawak-lawak itu anunya laba-laba itu loh, menggelantung. Ya. Lawak-lawak sampai bergelantungan gitu. Harusnya kan ya minimal 1 tahun sekali jelang lebaran sudah diginikan gitu. Minimal. Begitu. Lanjut. Bab 211. Bab 211, pekerjaan seseorang bersama para pekerjanya. Riwayat 448. Abu Hafs bin Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Wahab At-Ta'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Taif bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kami. Anna Nafi' ibn Asim akhbaruhu annahu sami'a Abdullah ibn Amr qala ibni akhin lahu kharaja minal wahab ayamalu ammaluk. Nafi bin Asim mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr berkata kepada keponakannya yang baru saja dari kebun, apakah para pekerjamu bekerja? Qal la adri. Ia menjawab, aku tidak tahu. Qal amalau kunta thaqafiyan la'alimta ma ya'malu ummaluk. Kalau sekiranya engkau benar-benar dari suku Thaqif, maka tentu engkau tahu apa yang dilakukan oleh para pekerjamu. Thumma altafata ilaina faqal inna ar-rajula idza 'amila ma'a ummalihi fi darihi wa qala Abu Asim marratan fi malihi kana 'amilan min ummalillahi 'azza wa jalla. Lalu ia menghadap kepada kami kemudian berkata, sesungguhnya apabila seseorang bekerja keras bersama pegawainya di rumahnya, ia akan menjadi salah satu dari pegawai Allah Azza wa Jalla. Kata Abdullah bin Amr, ini salah seorang sahabat Nabi, dia berkata kepada anak dari saudaranya alias keponakannya yang baru keluar dari kebun. Dia tanya, apakah para pekerjamu bekerja? Maka keponakannya menjawab, oh saya nggak tahu. Maka beliau pun berkata, kalau kamu memang benar-benar seorang dari Bani Thaqif,
Maka kamu pasti akan tahu apakah pekerjamu itu benar-benar bekerja, dan kalau bekerja kerja apa. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang sakif yang asli adalah tipe-tipe orang yang dia jadi majikan tapi suka kerja bareng sama pekerjaannya. Ya, makanya harusnya nggak perlu ditanya apa. Harusnya jawabannya bukan nggak tahu, harusnya tahu. Ya. Misalnya saya ditanya sama ustadz lain gitu. Ustadz Mufli punya berapa admin? Saya bilang 6. Mereka bikin apa aja? Ini. Masing-masing kerjanya gimana? Yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini kerjaan ini. Bahkan saya tahu bagaimana cara kerjanya. cerita jujur tapi bukan apa ya? Ini cerita jujur nggak apa? Tapi jangan salah sangka sama saya. Pernah suatu hari saya marahin admin saya karena dia bilang nggak bisa. Saya cuma ngetes saja. Coba antum kerjain gini kayak gini. Gak bisa Ustadz. Bisa. Gak bisa Ustadz karena gini. Bisa. Gak bisa Ustadz gini. Saya bilang, saya gak akan nyuruh kalau saya tahu gak bisa. Sini, laptopnya mana? Perhatikan saya bekerja. Ini diginiin. Nah, bilang gak bisa. Oh iya bisa. Iya, saya nggak akan suruh kalau saya yakin nggak bisa. Tapi karena saya tahu pekerjaan ini, saya tahu bisa, caranya bisa. Saya bahkan bisa ngedit video, meskipun yang ngedit itu admin, supaya saya tahu bisa nggak sih. Maka saya minta diajarin, ini cara ngedit itu gimana? Gini, pencet ini, oh gini caranya. Oh gini, oh ternyata gampang aja ya. Ya, karena saya ikut bekerja, saya tahu bisa dikerjakan atau tidak. Dan itu yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Amr. Kalau kamu the real orang Sakofi atau Bani Thaqif, kamu nggak akan bilang, oh saya nggak tahu mereka kerja nggak ya? Karena orang yang asli dari Bani ini suka bekerja bareng sama pekerja-pekerjanya. Bukan cuma nyuruh nggak tahu mau kerjaan apakah kerja apa enggak, caranya gimana nggak tahu. Bukan itu jawabannya. Paham maksudnya? Maka beliau pun berkata, sesungguhnya apabila seseorang majikan mau bekerja bersama yang dia pekerjakan, maka dia adalah salah satu dari pekerja-pekerjanya Allah Ta'ala. Silakan. Penjelasan kata al-wahd, kebun atau tanah yang luas di Taif milik Amr bin Al-As. Kandungan hadis, seorang majikan dianjurkan agar bekerja bersama-sama dengan para pekerjanya di tanah pertaniannya atau perkebunannya. Ini adalah perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Tambahkan dekat di situ. Bekerja bersama pekerja adalah termasuk bentuk tawadhu. Bekerja bareng sama yang kita pekerjakan itu termasuk bentuk ketawaduan. Dan termasuk ibadah yang berpahala. Karena berdasarkan perkataan Abdullah bin Amr tadi, orang yang bekerja bersama pembantunya termasuk di antara pekerjanya Allah, itu berarti ibadah kan? Nah ini anjuran bagi seseorang yang punya karyawan, punya pembantu untuk kerja bareng sama mereka, bukan cuma nyuruh-nyuruh saja. Misal kita di rumah punya ART kita misalnya nyuci piring, terus istri kita kadang nyuci piring sama dia. Kita suruh masak. Terus istri kita atau anak perempuan kita kadang bantuin dia diapain. Apa yang mau dipotong. Sini saya bantu. Dia nyapu di bagian bawah, bagian halaman. Kita nyapu di bagian atas. Ini termasuk tawadhu dan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Mufli untuk Islam dan Dakwah. Lanjut. Bab 212. Babut tatawuli fil bunyan. Bab 212, bersaing meninggikan bangunan. Riwayat 449, Ismail mengabarkan kepada kami, Ibnu Aziz Zinad mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La taqumu sa'atu hatta yatatawwala an-nasu fil bunyan. hari kiamat tidak terjadi hingga manusia bersaing meninggikan bangunan. Jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan tidak akan datang hari kiamat sampai manusia itu saling bersaing untuk meninggikan bangunan. Tadi disebutkan di bab sebelumnya bahwa kita akan dapat pahala dengan membangun rumah apabila niatnya baik. Seperti bentuk syukur, bentuk melindungi keluarga. Dan tidak akan dapat pahala apabila niatnya jelek. Salah satunya adalah untuk bersaing. Misalnya saingan sama teman, saingan sama sepupu, ya, saingan di antara keluarga, siapa yang lebih duluan membangun rumah dan siapa yang lebih tinggi rumahnya. Ini di antara niat-niat buruk dalam membangun rumah dan itu tidak akan dapat pahala. Dan yang namanya saling bersaing untuk membangun rumah ini di antara tanda-tanda kiamat. Meskipun tanda kiamat itu tidak seluruhnya buruk. Tanda kiamat itu tidak semuanya buruk. Tidak bermakna kalau sesuatu dibilang sebagai tanda kiamat itu sama dengan jelek. Enggak ya. Karena datangnya Nabi itu termasuk di antara tanda kiamat. Wafatnya Nabi SAW termasuk di antara tanda kiamat. Tapi ada yang memang itu termasuk keburukan. Silakan jemaah lihat HP. Buka HP-nya. Cari di WhatsApp, ketik Mufli Safitra. Di WhatsApp seperti seolah-olah save nomor saya. Seolah-olah nyimpen nomor saya. Dapat? Ada Mufli Safitra Official. Bisa diklik. Itu channel. Ya. Di situ ada tanda-tanda kiamat. Dapat ya? Coba dibaca. Tanda-tanda kiamat. A. Tanda-tanda kecil, asyaratus sa'ah as-sughra, yaitu tanda-tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda kecil sebagian besar sudah terjadi, sedang terjadi atau terjadi berulang kali sebelum kiamat besar tiba. Ya, ada tanda-tanda kiamat yang kecil, ada yang besar. Ada asyratus sa'ah yang sughra, ada yang kubra. Yang kecil itu yang mendahului kiamat dalam jangka waktu yang lama. Bisa jadi sudah terjadi, bisa jadi sedang terjadi, bisa jadi nanti akan terjadi berulang kali sampai terus datangnya hari kiamat. Sampai akhirnya nanti datangnya hari kiamat. Di sini saya bawakan ada berapa belas ini? Ada 14. Sebenarnya kalau itu di kitabnya Syekh Yusuf Wabil itu lebih banyak lagi.
Tadi saya habis waktu sudah jam 17.20, baru nyampe 14 saja. Coba dibaca. Poin-poinnya saja. 1. Diutus dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. 2. Terbelahnya bulan. 3. Berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Nomor 3 ini yang bersesuaian dengan bab. Babun at-tatawwalu fil bunyan. Bab berlomba-lomba atau saling bersaing untuk membangun gedung tinggi. Para ulama di zaman dulu mungkin tidak ketemu yang lebih dari 4 tingkat. Dulu mungkin orang sesuai kebutuhannya masih 1 tingkat. Rumahnya Nabi itu kecil banget. Saking kecilnya rumahnya Nabi, Nabi kalau mau sholat tahajud, untuk bisa sujud maka kakinya Aisyah harus diangkat, ditegakkan dulu, ditekuk supaya Nabi bisa sujud. Meskipun lahan mungkin di masa itu tidak seperti kita di zaman sekarang. Lahannya Nabi itu atau lahan di masa itu kan luas. Kalau kita di zaman sekarang rumahnya gede-gede tapi lahannya kecil. Kalau di zaman dulu ya rumah mungkin 1 tingkat. Ada masa akhirnya orang mulai punya 2 tingkat. Makanya ada salaf di masa lampau, dia bilang saya enggan untuk naik ke lantai 2. Berarti kan rumah di masa itu sudah ada punya lantai kedua. Dia bilang saya enggan untuk naik ke lantai 2 kalau mama saya ada di bawah. Seolah-olah kaki saya ada di atasnya kepala mama saya. Lama-kelamaan berlalu waktu sudah mulai ada yang 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau di zaman sekarang Burjul Khalifah itu berapa tingkat ya? Itu kan gedung tertinggi di dunia saat ini. Yang saya dengar-dengar katanya akan ada yang mengalahkannya nanti. Sudah dirancang, akan dibangun di Jeddah. Orang berlomba-lomba untuk membangun gedung tinggi. Berarti kiamat sudah dekat, maka segera bertobat. Keempat. 4. Melimpahnya harta dan enggan menerima sedekah. Terus. 5. Amanah disia-siakan. Artinya urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. 6. Merebaknya perzinaan, miras dan hilangnya ilmu. 7. Merajalelanya alat musik dan biduan. 6 dan 7 di Indonesia sudah nampak sekali. Cuman boti tidak ada kelihatan di sini. Tapi perempuan dengan perempuan itu dimasukkan perzinahan oleh Nabi. Ya, berarti masuk juga di sini. 8. 8. Munculnya para pendusta yang mengaku nabi, dajjalun kadzabun. Di antara yang paling besar dari 30 orang dajjal ini adalah Musailamah al-Kadzab. Di masa sekarang ada Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia pernah ada namanya Ahmad Musadek. Ada Lia. 9. 9. Menyusutnya sungai Eufrat dan munculnya gunung emas. 10. Kembalinya tanah Arab menjadi hijau dan subur. 11. Waktu yang terasa semakin singkat atau takarubuz zaman. 12. Al-Malhamah Al-Kubra, perang terbesar di akhir zaman. 13. Penaklukan Konstantinopel dan Roma. 14. Perang melawan Yahudi hingga batu dan pohon berbicara. Nah, ada tanda-tanda yang besar. Di sini saya masih salah. B, silakan. B. Tanda-tanda besar asyaratus sa'ah al-kubra, yaitu peristiwa-peristiwa besar dan kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi sesaat sebelum tiupan sangka kala pertama. Ya, di antaranya asap, munculnya dajjal, munculnya binatang melata atau dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa di sebuah menara putih di Damaskus pada waktu subuh. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj, adanya khasaf atau penenggelaman bumi di timur, barat dan jazirah Arab, api dari Yaman, munculnya Imam Mahdi, keringnya danau Tabariyah karena dihirup atau diminum oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian wafatnya seluruh orang beriman ketika mereka mencium angin yang lembut, hancurnya Ka'bah, dan diangkatnya Al-Quran dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.